Horas, Bali G Academy ingin menyuarakan terus ya betapa barbar, brutal, biadab ya Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya 2016 Tito Karnavian dan Direktur Reskrimumnya Krisnamurti ya. Kedua jenderal biadab ini harus kita serukan terus biar malu mereka ya di ruang publik ya supaya tidak terulang lagi kasus yang sama di Republik ini ya. Jenderal pengkhianat bangsa ya, makan keringat rakyat, dibayar tiap bulan, baju dinasnya, seragamnya itu, topinya itu semua dibayar rakyat sampai saat ini. Tetapi justru kedua jenderal bajingan ini ya menjadi munafik ya di depan publik seolah-olah jadi orang baik padahal mereka adalah otak rekayasa barang bukti digital, video CCTV, kasus Jessica Wongso ya. Ya kita yakin ya, ini bukan kasus rekayasa mereka pertama kali, ini sudah kebiasaan mereka nih para jenderal pengkhianat ini ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Jadi ya ini kebetulan aja kita tangkap basah ya, makanya saya terus bersuara karena saya yakin ilmiah itu 100% benar ya, bukan persepsi, bukan asumsi ya, bukan katanya, bukan jangan-jangan ya, bukan bisa jadi, ini confirm mathematics gitu. Makanya mereka tidak ada yang berani melaporkan saya karena saya pegang bukti ilmiah ya. Inilah si Tito Karnavian jenderal bajingan ini sekarang masih jadi Menteri Dalam Negeri ya. Dan saya membaca berita online. Katanya Tito Karnavian ini sudah dipanggil sebagai calon menteri dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya sebagai warga masyarakat ya, pembayar pajak di Republik ini, Pak Prabowo, ya, kewajiban saya memberitahukan Anda. Ya, terlepas Anda dengar, Anda tidak dengar, terserah. Yang pasti saya sudah melakukan kewajiban saya untuk menghimbau kepada Anda, ya, untuk mengingatkan Anda, jangan pakai jenderal kotor ini. Jangan pakai jenderal biadab ini, Tito Karnavian ini. Jenderal tukang rekayasa ini. Bisa jadi Anda pun bisa direkayasa sama dia. Ya. Jangan lihat apanya, seperti orang mau nangis wajahnya. Jangan. Ya. Kita lihat track recordnya. Ya. Kalau Anda tidak percaya Mr. Prabowo, ya, saya bisa mengungkapkannya di depan Anda. Gitu loh. Jadi jangan diangkatin, dipertimbangkan pun jangan jadi menteri. Ini jenderal biadab ini. Jenderal tukang rekayasa ini. Berikut dengan Tito, siapa itu, Krisnamurti. Ya, mengangkat dirinya menjadi seolah-olah berprestasi supaya jadi Kapolri pada tahun 2016. Ini orang pengkhianat rakyat ini Pak Prabowo. Ya, ya saya sebagai warga masyarakat pembayar pajak ya mengingatkan dengan kanal ini gitu loh. Terserah didengar, tidak didengar, ya, diabaikan, terserah gitu loh. Ya, itu keputusan Anda sebagai pemimpin 280 juta rakyat Indonesia. Tetapi ya sangat memprihatinkan, sangat tragis bagi rakyat Indonesia kalau jenderal biadab ini, jenderal brutal barbar ini ya, yang tega memangsa rakyat untuk prestasinya, Anda malah angkat jadi menteri lagi ya. Inilah Pak Prabowo. Kami ingatkan, saya sendiri, saya mengetahui persis secara ilmiah betapa brutal biadabnya jenderal ini ya, bersama dengan Krisnamurti ya. Kalau mereka benar pasti sudah laporkan saya Pak Prabowo, karena saya bukan siapa-siapa di Republik ini, warga masyarakat biasa. Dia pejabat Menteri Dalam Negeri. Si Krisnamurti Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, nggak berani itu menangkap saya, melaporkan saya. Karena apa? Karena saya benar, Pak Prabowo. Ya, kebenaran ilmiah tidak melihat status masyarakat, status seseorang. Kebenaran ilmiah itu sifatnya absolut. Jadi saya sebagai warga biasa mengingatkan kepada Anda, Mr. Prabowo, sebelum Anda menyesal,
Ya, karena bisa jadi Anda juga nanti akan direkayasa. Karena ini orang tukang rekayasa. Gitu loh. Sebagai calon presiden tanggal 20 Oktober ini terpilih Anda menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingatlah janji kampanye Anda, Mr. Prabowo. Ya, prioritas nomor 1 adalah kepentingan rakyat. Bagaimana kepentingan rakyat itu bisa dinomorsatukan jika diisi oleh pejabat tukang rekayasa, manipulatif, penipu semacam ini? Ya bagaimana mungkin kementerian yang Anda tugaskan dipimpin oleh manusia biadab ini, munafik ini, kotor ini, ya, jabatannya penuh dengan rekayasa, gitu loh. Jadi saya ingatkan lewat YouTube ini, ya terserah, ya ada yang didengar, ada yang enggak, terserah Anda, ya. Kita sebagai warga masyarakat cuma bisa mengingatkan, ya. Jangankan dipilih menteri, dipertimbangkan pun manusia ini tidak bisa. Harus Anda tangkap ini manusia jenderal pengkhianat ini, masukkan ke kurungan. Enak saja dia dengan barang bukti digital, video CCTV, ya. Nggak mungkin dia nggak tahu dia otak rekayasanya itu. Dia sebagai Kapolda saat itu penanggung jawab penuh kasus ini, kasus rekayasa ini, gitu loh. Tidak ada istilah tidak tahu sebagai Kapolda. Dia harus bertanggung jawab terhadap rekayasa ini. Itu, ya. Jadi dia dengan manipulasinya itu, ya, bisa memenjara orang 3.100 hari. 8,5 tahun orang di penjara, rakyat yang tidak bersalah dimanipulasi oleh orang ini demi rakyat, ya, demi prestasinya. Kan biadab ini. Gitu. Jika Anda bersama dengan rakyat, maka orang ini harus ditangkap, dipecat, dipidanakan. Gitu. Bukan malah diangkat jadi menteri. Kecuali Anda ingin bermusuhan dengan rakyat. Gitu. Karena suatu waktu ini akan terbongkar, Prabowo. Gitu. Kebenaran itu akan dibongkar. Alam semesta ini akan mendukung kebenaran, bukan kekotoran, rekayasa, dan manipulasi. Saya yakin itu. Jika Anda memilih dia sebagai menteri lagi, maka Anda suatu saat akan menyesal. Gitu. Ini orang manipulasi ini, biadab ini. Itu loh. Jangan pernah pertimbangan, justru harus dikurung ini. Agar jangan lagi ada jenderal-jenderal polisi kotor yang lain yang berhayal untuk merekayasa kasus untuk sok prestasi dia. Gitu. Kasih pelajaran. Gitu. Dan ganti Kapolri itu, jangan Listio Sigit Prabowo. Karena sudah saya laporkan 3 kali Dumas Presisi tentang 37 bukti rekayasa biadab brutal, ya, dari Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, dan didiamkan oleh jenderal polisi pengecut itu, Listio Sigit Prabowo. Langsung ganti, Pak. Gitu. Kalau tidak ada di kepolisian yang layak, tegas, berani, bersih, ganti dengan masyarakat sipil, dari masyarakat sipil atau dari TNI. Gitu, Pak. Tegas. Ya. Anda harus berbeda dengan rejim sebelumnya. Karena rejim sebelumnya itu penegakan hukum sangat hancur. Sehancur-hancurnya. Lihat kasus Vina Cirebon, Pak. Pasti Anda pernah menonton TV. Melihat YouTube betapa brutal biadabnya rekayasanya itu. Terjadi penyiksaan. Kelaminnya dibakar. Terus di klip apanya ini. Telinganya disiksa. Bagaimana ini, Pak, penegakan hukum? Berubahlah, Pak. Ya, ubah penegakan hukum itu. Jika Anda sayang sama rakyat, benahi penegakan hukum. Mulai dari mentalitas dari kepolisian yang sudah sangat kotor ini. Gitu. Bayangkan Kapolrinya aja otak rekayasa. Ya. Terus jenderal polisi Kapolrinya sekarang aja pengecut. Ya, sudah kita laporkan. Bukan malah berterima kasih, malah bungkam, diam. Kan pengecut itu. Ya. Mendiamkan berarti pro sama si rekayasa ini. Gitu loh. Bagaimana ini Pak Prabowo? Ini masih yang terlihat di mata publik. Banyak lagi mungkin ribuan kasus rekayasa di seluruh Indonesia. Anda harus benahi ini. Gitu loh. Ya. Jangan sama dengan rejim sebelumnya, penegakan hukum yang sangat hancur. Kalau Anda ingin mengubah Indonesia ini lebih baik, tapi terserah Anda. Gitu. Itu keputusan Anda sebagai pemimpin republik ini. Rakyat yang akan menilai. Gitu kan. Mr. Prabowo, ya. Tapi saya ingatkan, terutama yang satu ini, jangan pernah angkat manusia biadab brutal ini, ya, otak rekayasa video CCTV Jessica Wongso ini untuk
prestasinya sebagai menteri. Kalau Anda ingin dikenal rakyat sebagai pro rakyat. Itu saja pesan saya, Pak Prabowo. Tidak ada yang lain-lain. Terserah Anda. Sekarang keputusannya ada pada Anda, di tangan Anda. Ingatlah janji-janji kampanye Anda itu. Janji-janji itu dicatat rakyat. Ya. Janji-janji adalah hutang. Dan jangan semua politisi, Pak Prabowo sebagai menteri. Ya, politisi itu tuannya adalah ketua umumnya, bukan rakyat. Carilah yang profesional, ahli di bidangnya, yang jujur, berani makan cuma gajinya, berani bersih, gitu loh. Tidak nanti cuma mengejar kekayaan diri sendiri. Pesan kami sebagai rakyat, Mr. Prabowo yang 20 Oktober nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, sekian dulu dari kami, Bali Academy, di tepian Danau Toba yang indah. Horas.